Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholih dan sholihah yang Pak Heri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pada siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda sholih dan sholihah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, ad-duaan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda sholih dan sholihah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang haji dan umroh. Alhamdulillah, Ananda sudah paham sebagian tentang haji dan umroh. Pada pagi hari ini menuju siang hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna atau nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa taala. Ananda sholih dan sholihah, mari sama-sama bersama Pak Heri kita akan membahas materi kita pada pagi hari menjelang siang ini. Silakan dilihat, Pak Heri akan share screen materi kita. Baik, anak-anak sholih dan sholihah, materi kita pada pagi menjelang siang ini adalah tentang Asmaul Husna. Nah, adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari ini ada 4 ya. Tapi insya Allah pada hari ini kita akan membahas pembukaannya terlebih dahulu. Baik, anak-anak sholih dan sholihah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu dengan menonton video ini Ananda bisa mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memahami makna dari Asmaul Husna yaitu As-Samad, kemudian ada Al-Muqtadir, ada Al-Muqaddim dan ada Al-Baqi. Nanti sama-sama kita akan mempelajari satu persatu. Ananda sholih dan sholihah, As-Samad artinya adalah maha tempat meminta. Jelas sekali di presentasi yang Pak Heri berikan. Al-Muqtadir adalah maha menentukan. Diingat dan dihafalkan ya. Al-Muqaddim artinya maha terdahulu. Kemudian Al-Baqi artinya maha kekal. Pak Heri ulangi lagi sebagai gambaran bahwasanya Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pagi hari menjelang siang ini, yang pertama yaitu As-Samad, artinya maha tempat meminta atau tempat bergantung, ananda sholih dan sholihah. Al-Muqtadir artinya maha menentukan. Kemudian Al-Muqaddim artinya maha terdahulu. Dan Al-Baqi artinya maha kekal. Baik, ananda sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Ananda sholih dan sholihah, mari kita amati gambar yang Pak Heri share. Ini adalah gambar tata surya. Tata surya ini Masya Allah ya, subhanallah, terdiri atas banyak planet, kemudian gugusan bintang juga. Kalau di gugusan bintang kita yaitu Bima Sakti, bintangnya adalah matahari. Padahal sebenarnya gugusan bintang itu banyak sekali ya. Dan kita hanya adalah segelintir kecil dari penduduk bumi. Nah, yang ini yang Pak Heri tunjuk ini bumi ya. Bumi
tidak begitu besar dibandingkan planet-planet yang lain. Siapakah yang menciptakan dan mengatur itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya itu, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang Asmaul Husna. Mari kita lihat dan simak. Ananda, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma sendiri artinya adalah nama-nama ya. Sedangkan Al-Husna adalah nama yang baik, bagus, dan mulia. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, bagus, atau mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya Ananda Solih dan Salihah? Jumlah total nama-nama Asmaul Husna tadi adalah 99 nama. Akan tetapi pada pagi hari ini kita akan mengenal 4 Asmaul Husna dari 99 tadi, yaitu As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ananda Soli dan Soliha, As-Somad sendiri artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta atau tempat bergantung. Hal ini sendiri dikatakan ya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Kita semua hafal insyaallah. Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian ditegaskan kembali dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak solih dan solihah, dikatakan dalam surat Al-Fatihah tadi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi, berdasarkan ayat di atas, maka kita sebagai seorang anak muslim harus selalu mengiringi segala kegiatan yang kita lakukan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, dan didahului dengan mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, maka Allah berjanji dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 dikatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Masya Allah ya. Maka Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita berdoa, Ananda ada baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Seperti itu. Selanjutnya, Ananda Solih dan Solihah, setelah tadi kita belajar tentang As-Somad atau maha tempat bergantung ya. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir sendiri artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Manusia juga memiliki kekuasaan, tapi tidak sempurna. Manusia berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqtadir adalah Asmaul Husna yang berada dalam urutan ke-70. Ananda Solih dan Salihah, hal ini dikatakan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 42. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhaznahum akhza azizin muqtadir. Artinya mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab yang dari Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Selanjutnya Ananda, setelah tadi kita belajar yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, dan yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim sendiri artinya adalah maha terdahulu atau maha mendahulukan. Maksudnya apa, Nak?
Tidak ada yang lebih dahulu di alam zagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, ya, Maha mendahulukan, ya. Al-Muqaddim merupakan Asmaul Husna yang berada dalam urutan ke-71 dari 99 Asmaul Husna. Dalil yang menunjukkan Al-Muqaddim yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dikatakan Nabi, engkaulah al-muqaddim, engkaulah al-muakhir, engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Riwayat muttafaqun alaih. Dan yang terakhir Ananda yang harus kita kenali adalah Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi sendiri artinya adalah maha kekal. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini akan musnah. Ya, kita, Pak Heri, Ananda Solih dan Solihah, dan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala akan musnah. Seperti itu Ananda Solih dan Solihah. Kecuali yang maha kekal yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Si Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Sang Khalik, Sang Pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Alam semesta pada saatnya nanti akan mengalami kehancuran. Itu yang kita lebih kenal kemarin pada di bab awal yaitu kiamat, ya, kehancuran alam semesta. Baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia akan mengalami kematian. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Dalam Al-Baqi sendiri merupakan Asmaul Husna yang merupakan urutan ke-96. Hal ini jelas dikatakan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 88. وَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jelas sekali diperkuat kembali dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ini jelas bagi kita bahwasanya ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini akan mengalami kehancuran atau kemusnahan. Yang tinggal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ananda Solih dan Solihah, itulah tadi perkenalan kita mengenai Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, kemudian ada Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Nah, semoga Ananda semua bisa paham dan mengenal Asmaul Husna tadi dengan baik. Adapun tugas kita pada pertemuan ini adalah Ananda silakan nanti, ya, di sini terdapat semacam kuis, ya, kuis menyambungkan, ya. Buatlah garis penghubung antara Asmaul Husna yang ini dengan artinya. Nah, nanti dicocokkan Asma As-Somad itu dengan yang mana, Al-Muqtadir dengan yang mana, Al-Muqaddim dengan yang mana, dan Al-Baqi dengan yang mana. Nanti seperti biasa Ananda akan mengumpulkannya di GCR. Nah, kemudian insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang perilaku terpuji dari 4 Asmaul Husna tadi. Dan kita akan belajar lebih detail kembali. Itu saja Ananda Solih dan Solihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Dan kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.